Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Fatimah Dewi Firdausi dengan NPM 200320101804 dan rekan saya, Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 200320101805. Simulasi proses antrian terhadap pelanggan mie gacoan di Kota Surabaya dengan menggunakan software Arena. Abstrak. Perusahaan harus terus untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan agar dapat bertahan dalam persaingan dalam layanan pemesanan makanan. Salah satu peningkatan layanan yang harus ditingkatkan adalah sistem antrian. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Penelitian ini dilakukan di suatu restoran dari satu perusahaan yang menyediakan mie pedas dengan harga murah. Saat ini di counter sering terjadi penumpukan antrean. Selain disebabkan oleh banyak pelanggan di counter ini, penumpukan terjadi karena pelayanan juga mengerjakan pengemasan makanan yang sudah dipesan. Akibatnya, pelayan memiliki utilitas yang sangat tinggi karena selain melayani pelanggan, juga harus mengemas makanan yang sudah dipesan. Hal tersebut menyebabkan pelanggan yang mengantre merasa tidak puas terhadap pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja sistem antrian saat ini. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Arena, maka didapatkan semua proses mempunyai nilai 1. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka hasil simulasi dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya. Metodologi penelitian. 1. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama, pembeli datang ke kasir. Kedua, pembeli memilih makanan yang akan dipesan. Ketiga, penjual mendata makanan yang dipesan. Keempat, pembeli melakukan pembayaran. Kelima, penjual memproses pembayaran. Keenam, penjual memberi struktur pembelian. Dan yang terakhir yaitu inspeksi. Didapatkan aktivitas antrian mie gacoan sebagai berikut, yaitu yang tadi, pembeli datang ke kasir, pembeli memilih makanan yang akan dipesan, penjual mendata makanan yang dipesan, pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses pembayaran, penjual memberi struk pembelian, dan inspeksi lalu total. Untuk activity cycle diagramnya itu datang, white memilih makanan, white melakukan pembayaran, white mendata makanan, proses pembayaran, white diperiksa, white disponse, white memberi struk pembelian, white inspeksi dan disponse. Oke, tahap pengumpulan data yaitu yang pertama mulai, lalu studi literatur dan studi lapangan, lalu perumusan masalah, kemudian penentuan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data, pembeli datang ke kasir, pembeli membeli makanan yang akan dipesan, penjual mendata makanan yang dipesan, pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses pembayaran, penjual memberi struk pembelian dan inspeksi, lalu pengolahan data dengan software Arena. Jika valid diteruskan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, setelah itu selesai. Analisa dan pembahasan. Verifikasi dan validitas datanya sebagai berikut. Lalu dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 kali. Datanya juga sebagai berikut. Kemudian
Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Untuk output simulasinya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian, analisa output. Dari hasil output arena yang didapat, ketahui bahwa hasil di antara pembeli datang adalah 1, pembeli memilih makanan yang akan dipesan adalah 1, penjual mendata makanan yang dipesan adalah 1, pembeli melakukan pembayaran adalah 1, penjual memproses pembayaran adalah 1, penjual memberi struktur pembelian adalah 1, dan inspeksi 1. Maka dapat diketahui terdapat antrian pada proses aktivitas di Migacuan Kota Surabaya. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. H0 diterima berarti tidak ada perbedaan total waktu yang sebenarnya dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Kesimpulan. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat penggunaan software arena pada restoran Migacuan memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal replikasi yang dibutuhkan dalam simulasi untuk mengetahui proses aktivitas dengan mensimulasikan dengan menggunakan software arena. Dalam uji pada software arena telah dilakukan pengolahan data pada 7 proses Pembeli datang ke kasir, pembeli memilih makanan yang akan dipesan, penjual mendata makanan yang dipesan, pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses pembayaran, penjual membeli struk pembelian, dan inspeksi. Juga dilakukan replikasi sebanyak 10, yaitu hasil di antara replikasi 1 adalah 0,3218865 jam, replikasi 2 adalah 0,302589222 jam, replikasi 3 adalah 0,269419886 jam, replikasi 4 adalah 0,234515549 jam, replikasi 5 adalah 0,340656612 jam, replikasi 6 adalah 0,352367792 jam, replikasi 7 adalah 0,2534190 jam, dan replikasi 8 adalah 0,25395131 jam, replikasi 9 adalah 0,34278449 jam, replikasi 10 adalah 0,35378298 jam. Di mana dari perhitungan yang dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Antara lain, replikasi pertama sebesar 19,31319 menit, replikasi 2 sebesar 18,15535 menit, dan replikasi 3 sebesar 16,16519 menit. Sehingga confidence intervalnya adalah minus 2,211243 kurang dari mu1 sampai mu2 kurang dari 5,7887567, di mana H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan software arena dapat berguna dalam diterapkan di lapangan. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil output-nya supaya yang dihasilkan lebih optimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya untuk pengaplikasian software itu sendiri. Langkah pertamanya yaitu kita membuka arena. Kita membuka software arena. Kita klik OK. Untuk langkah pertama sendiri,
yaitu kita membuat grid di bagian sini. Setelah itu kita tambahkan assign. Nah, habis dari assign, kemudian masukkan advance transfer, yaitu station pertama. Habis dari station, lanjut kita kemudian masukkan proses. Untuk studi kasus sendiri, yang untuk session pertama, saya isi dengan 2 proses. Habis itu kita lakukan perpindahan rute. Perpindahan rutenya tadi itu dengan menggunakan basic process, advance transfer, yaitu kita klik di sini itu rute. Nah, ini sudah tersambung di rute pertama. Kemudian masuk ke stasiun 2. Untuk stasiun 2-nya sendiri, kita di sini. Dalam studi kasus tadi, saya menggunakan stasiun 2-nya itu dengan 4 proses. Jadi kita isi dengan 4 proses. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu setelah itu kita klik assign lagi. Habis dari assign, kita kemudian klik record dan ditutup dengan dispose. Nah, seperti ini. Seperti ini udah jadi. Setelah itu kita isi dengan mengedit datanya semua dalam studi kasus tadi. Yang pertama kita isi create tadi dengan pembeli datang ke kasir. Jadi kita isi dengan pembeli datang. Lalu kita next arrival-nya 1, tipenya random expo, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik, kita edit assign-nya tadi dengan kita add, lalu kita pilih tipe variabelnya dengan pertama ini kita pilih dengan entity type, terus entity type-nya, ya benar, entity type-nya kita dengan mesin 1. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi add. Untuk menggantinya, tipenya kita ganti dengan entity picture. Lalu entity picture-nya kita klik dengan picture bike. Lalu kita klik OK. Oke. Untuk stasiun pertamanya sendiri, di sini kita isi dengan stasiun pemesanan. Lalu kita klik OK. Nah, untuk prosesnya sendiri, di sini kita klik Tools, lalu kita klik Input Analyze, lalu kita klik File, New, habis New, Data File, Use Existing, lalu kita masukkan datanya tadi. Untuk datanya sendiri dari sini. Jadi proses pertama tadi kita langsung ke pembeli memilih makan yang akan dipesan. Nah, untuk datanya sendiri udah saya pindahkan ke Notepad. Jadi kita tinggal masukkan saja. Lalu kita klik tadi dengan ini, kita klik dengan file yang pertama. Kita klik open.
lalu kita fit all. Nah, di sini sudah terdapat dari rumusnya. Nah, untuk expression-nya sendiri, kita bisa copy expression-nya ini ke rumus tadi dengan kita masukkan proses 1, lalu kita isi proses 1 dengan studi kasus yang awal tadi, yaitu pembeli memiliki makanan yang akan dipesan. Jadi kita rename dengan pembeli membeli makanan. Pembeli memilih makanan. Nah, untuk delay type-nya sendiri kita pilih dengan expression, terus unitnya minute. Nah, expression-nya tadi yang udah kita kopas tadi. Seperti ini. Kita kopas. Lalu kita klik OK. Nah, untuk proses kedua, rangkanya juga sama, yaitu kita pilih tools, input, analyze, file, new, file, data file, use existing, lalu kita masukkan data yang kedua tadi. Lalu kita fit all. Nah, jadi datanya seperti ini. Ini untuk data yang kedua. Lalu kita copy. Jadi untuk proses keduanya tadi, kita isi dengan penjual mendata makanan yang dipesan. Penjual mendata makanan. Lalu kita delay type-nya kita isi dengan expression. Lalu unitnya menit, terus expression-nya kita kopas dengan tadi itu. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita kan ada rute. Kita klik isinya rute dengan menuju stasiun 2. Menuju stasiun 2. Prototype-nya ganti 1. Unitnya menit. Station name-nya kita ganti ke stasiun kedua. Lalu kita klik OK juga. Nah, untuk stasiun 2-nya kita isi dengan stasiun pembelian. Lalu kita di sini klik OK. Untuk proses 3, caranya juga sama kayak tadi, yaitu kita klik tools, input, analyze, file, new, file, data file, use existing. Lalu kita masukkan klik yang ketiga. Lalu kita fit, jangan lupa kita fit, terus di fit all. Nah, untuk expression-nya sendiri tuh yang ini. Jadi, kita bisa rename proses ketiganya tadi dengan pembeli melakukan pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran. Lalu kita delay type-nya kita isi dengan expression, unitnya menit, expression-nya kita kopas. Lalu kita klik OK. Untuk proses keempatnya juga sama kayak tadi.
Jadi di sini kita klik tools, input analyze, file, new, file, data file, use existing, terus kita masukkan file 4, lalu kita fit all. Nah, ini kita masukkan ininya untuk dikopas. Berarti ini juga sama. Nah, untuk namanya sendiri kita ganti dengan penjual memproses pembayaran. Lalu kita isi delay type-nya itu expression, dengan expression unitnya dengan menit, lalu expression-nya kita kopas. Lalu kita klik OK. Oh, ini belum dikopas sih. Copy. Kita paste. Untuk yang kelima juga sama, yaitu kita klik tools, lalu kita input analyze, file, data file, use existing, lalu kita isi kelima, kita klik file, new, file, data file, use existing. Nah, ini bisa kelima. Lalu kita fit all. Yang kita pakai adalah expression-nya. Lalu kita isi dengan membeli. Untuk delay type-nya kita isi expression, unitnya menit, expression-nya kita kopas. Nah, setelah ini kita isi yang terakhir. Kita klik tools, kita input analyze, file, kita klik new, file, data file, use existing. Lalu kita isi yang keenam. Nah, setelah itu kita fit all. Kita pakai yang expression-nya. Di sini. Untuk 6 kita isi dengan inspeksi. Untuk delay type-nya expression, unitnya menit, expression-nya segini, lalu kita klik OK. Untuk yang assign 2, kita pilih add, tipenya kita pilih entity picture, terus entity picture-nya kita ganti dengan picture font, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Untuk record-nya, counter name-nya kita ganti dengan waktu total. Lalu kita klik OK. Untuk dispose-nya kita isi dengan pembeli ulang. Lalu kita klik OK. Setelah itu, untuk mengetahui aplikasinya berjalan lancar atau error tidaknya, kita bisa klik run, lalu kita set up. Setelah itu, kita pilih application parameter, ini diisi 10 kali. Lalu kita klik project parameter. Nah, ini kita centang semua. Lalu kita pilih report dengan default reportnya Siman. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa run langsung go.
Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, berarti aplikasinya bisa berjalan dengan lancar, lalu kita klik yes. Nah, seperti ini munculnya. Di sini tertera dari 1 ke 10. Replikasi ke 1 sampai replikasi ke 10. Tiga, 4, 5, 6, sampai ke 10. Nah, yang dipakai itu adalah replication ended at time-nya. Jadi yang dipakai itu yang ininya. Buat laporan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.